Itulah dunia, itulah keadaan, itulah kenyataan yang ada di dunia ini. Itu sebabnya saya mau berkata kepada saudara, kalau kita yang ada di area sini, yang masih susah lah, yang masih menderita lah, yang masih punya pergumulan hidup lah, saya mau berkata kepada Bapak Ibu Saudara, kita butuh yang namanya kasih karunia. Katakan kepenuhannya, katakan kepenuhannya, 1, 2, 3. Kepenuhannya, akibat dari kepenuhannya, kepenuhan Kristus apa yang terjadi, maka hidup kita itu akan mengalami yang namanya kasih karunia demi kasih karunia. Katakan kasih karunia demi kasih karunia. 1, 2, 3. Kasih karunia demi kasih karunia. Yuk kita lihat ayatnya di dalam Yohanes pasalnya yang 1, ayatnya yang ke-16. Ya. Yohanes 1, 16 firman Tuhan berkata demikian. Karena dari kepenuhannya, kepenuhan siapa? Katakan Yesus, 1, 2, 3. Karena kepenuhan Yesus, kita semua telah menerima apa? Kasih karunia demi kasih karunia. Sekali lagi. Karena Yesus penuh dalam kehidupan kita, maka hidup kita pasti atau akan mengalami yang namanya kasih karunia demi kasih karunia. Pertanyaannya adalah, mengapa kita perlu kasih karunia? Mengapa kita perlu kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita? Yang saya mau sampaikan kepada saudara adalah begini Bapak Ibu Saudara. Kita ini hidup di dunia yang tidak adil. Sekali lagi, kita hidup di dunia yang tidak adil. Kita hidup di dunia yang tidak berpihak kepada anak-anak Tuhan. Contoh, ada orang yang dia harus untuk mendapatkan gaji pendapatan UMR aja 1 bulan, dia harus bangun pagi-pagi, pulang sore-sore, bahkan malam-malam. Benar enggak? Ada orang harus tiap pagi setiap hari bertahun-tahun. Dia berusaha untuk mengumpulkan modal untuk menjadi seorang pengusaha. Tetapi ada orang yang dia bangunnya jam 10 siang, jam 12 siang, terus cuma main-main di rumah, ya kan? Enggak ngapa-ngapain, cuma main telepon. Penghasilannya 1 hari bisa 10 juta sampai 50 juta. Kenapa demikian? Karena dunia nggak adil. Ada orang, dia harus lahir di keluarga yang miskin. Keluarga yang menderita, keluarga yang berkekurangan. Begitu lahir nangisnya, gitu, kencang gitu. Tapi ada orang, keluarga yang ini, untuk mencari modal, untuk usaha, untuk kerja, bingung. Ya apa caranya? Stres, bingung. Tapi yang ini, dia lahir di keluarga yang begitu procot, langsung dolar di mukanya. Kenapa Bapak Ibu? Karena dunia nggak adil. Inilah kenyataan yang kita hadapi. Kita yang mau bekerja sungguh-sungguh, kita yang mau kerja serius, kita yang mau berusaha, cari modal kok susah banget. Tapi orang yang nyantai-nyantai, yang gak niat kerja gitu ya, gampang sekali kok dapat duit. Karena dia lahir dari keturunan orang yang berada. Itulah dunia, itulah keadaan, itulah kenyataan yang ada di dunia ini. Itu sebabnya saya mau berkata kepada saudara, kalau kita yang ada di area sini, yang masih susah lah, yang masih menderita lah, yang masih punya pergumulan hidup lah. Saya mau berkata kepada Bapak Ibu Saudara, kita butuh yang namanya kasih karunia. Katakan amin. Saudara mungkin dari sini, oh berarti saya kalau sudah di area ini, sudah banyak duitnya, saya tidak perlu kasih karunia. Covid membuktikan, 2019 sampai 2022 kalau nggak salah. Banyak orang yang duitnya banyak, jadi ketakutan. Gara-gara apa? Masalah dalam kesehatan. Ya, duitnya nggak bisa nolong dia lagi. Saya di rumah sakit itu, awal-awal Covid Bapak Ibu Saudara. Awal-awal Covid saya di rumah sakit. Saya cuma 3 hari, yang kondisi kritisnya itu cuma 3 hari. Meskipun saya ada 15 hari di rumah sakit, kondisi kritis cuma 3 hari. Setelah 3 hari itu, saya kondisi sehat, cuma untuk apa? Tuhan bawa untuk melihat orang-orang yang ada di rumah sakit, yang ada di karantina waktu itu. Baru datang, wah orang kuat, orang berduit. Sore masih ngobrol, besok pagi udah dikubur. Tiap hari 2 orang, minimal 2 orang. Selama saya kurang lebih 15 hari rumah sakit.
Itu terjadi Bapak Ibu Saudara. Dengan kata lain begini, baik kita mungkin yang susah hidupnya, atau mungkin kita merasa berkecukupan, saya mau berkata kepada Bapak Ibu Saudara, kita semua butuh kasih karunia Tuhan, katakan amin. Nah, bagaimana kita mendapatkan kasih karunia Tuhan? Sederhana, adalah apa? Penuh dengan Yesus. Karena Alkitab berkata, karena kepenuhannya kita beroleh apa? Kasih karunia demi kasih karunia. Coba kita lihat apa yang kasih karunia kerjakan dalam kehidupan kita. Yohanes 3 ayat yang ke-16 dikatakan apa? Karena begitu besar kasih Bapa akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya apa? Tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yang kasih karunia kerjakan dalam kehidupannya, firman Tuhan kata begini, karena begitu besar kasih Bapa, sehingga ia mengaruniakan anaknya, grace, kasih karunia, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara-saudara, kita diselamatkan bukan karena begitu besar dosa. Kita diselamatkan bukan karena begitu besarnya kejahatan di dunia ini. Tapi kita diselamatkan karena begitu besar kasih karunia Tuhan dalam hidup kita, katakan amin. Dan firman Tuhan berkata bahwa begini, barang siapa yang percaya kepada kasih karunia-Nya, dikatakan beroleh hidup yang kekal. Masih ada yang takut mati? Masih ada yang takut tidak masuk surga? Kalau saudara masih takut mati, saudara takut tidak masuk surga, saudara butuh kasih karunia Tuhan. Karena cuma kasih karunia yang membuat kita memahami bahwa begini, di balik kematian ada hidup kekal, ada surga yang mulia Tuhan sediakan bagi kita. Katakan amin. Dan itu kita terima hanya di dalam Yesus. Katakan hanya dalam Yesus. 1, 2, 3. Hanya dalam Yesus. Mengapa kita butuh kasih karunia? Yang kedua, Efesus 1 ayat yang ke-7. Sebab di dalam Dia, oleh darahnya, kita beroleh apa? Penebusan. Katakan penebusan. 1, 2, 3. Penebusan, yaitu pengampunan dosa. Menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Karena kasih karunia Tuhan, dosamu, dosaku diampuni, katakan amin. Karena kalau kita sadar dosa kita diampuni, maka kita mesti tahu bahwa begini, berkat Tuhan pasti dinyatakan dalam kehidupan kita. Karena kita sudah diampuni. Karena kita tahu bahwa kita beroleh kasih karunia, kita mendapatkan pengampunan dari Tuhan. Bahkan Ibrani 10 ayat yang ke-10 dikatakan begini, dan oleh kehendak Bapa inilah kita dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Tuhan Yesus Kristus. Ibrani 10 ayat 10. Satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Tuhan Yesus. Di dalam Yesus kita menjadi orang kudus, katakan amin. Kudus bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena perbuatan benar kita, tapi kita menjadi kudus karena kasih karunia Tuhan Yesus. Ini loh yang kita butuhkan. Saudara pikir kita bisa masuk surga dengan kebenaran kita? Gak bisa. Saudara pikir kita bisa diberkati dengan kekuatan, dengan kehebatan kita? Gak bisa. Tapi kalau kita tahu karena kasih karunia Tuhan, maka saudara kita punya kepastian masuk surga. Kita punya kepastian keselamatan. Orang di luar sana nyari keselamatan Bapak Ibu Saudara. Orang di luar sana ngejar yang namanya keselamatan. Semoga selamat, semoga selamat. Untuk selamatan mereka potong tumpeng, mereka potong ayam. Selalu sedikit-sedikit selamatan, diri selamat. Kenapa? Ngejar yang selamat namanya keselamatan. Tapi kita yang ada dalam Yesus, yang beroleh kasih karunia, kita tidak mengejar yang keselamatan. Tetapi keselamatan itu datang dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena begitu besar kasih Bapa akan dunia ini. Katakan amin. Ya. Inilah anugerah Tuhan dalam hidup kita. Itu sebabnya kita butuh kasih karunia. Mengapa kita butuh kasih karunia Tuhan lagi? Ya, langsung. Roma 8 ayat yang pertama dikatakan begini. Demikian sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Hei, di dalam kasih karunia Tuhan tidak ada penghukuman. Tidak ada pendakwaan. Tidak ada penghakiman.
Jadi kalau ada yang masih menghakimi saudara, wah kamu ini tidak layak, kamu ini berdosa, kamu ini aneh, kamu ini tidak boleh melayani. Saya mau berkata kepada saudara, itu bukan firman Tuhan. Itu bukan berasal dari Tuhan. Kenapa? Karena jelas sekali firman Tuhan berkata, tidak ada penghukuman, tidak ada penghakiman, tidak ada tuntutan di dalam bagi mereka yang ada di dalam Yesus. Katakan amin. Siapapun saudara, apapun latar belakang saudara, Yesus tidak pernah menghukum saudara. Yesus tidak pernah menuntut saudara. Yesus tidak pernah menghakimi saudara. Kenapa? Karena Yesus sangat-sangat mengasihi kita. Katakan amin. Tuhan Yesus mengasihiku. 1, 2, 3. Mengapa kita butuh kasih karunia? Ayat berikutnya. Firman Tuhan berkata, dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakannya dengan apa? Memakukannya di kayu salib. Dia menghapus semua hutang dosa kita. Dan saudara mau kabar baik? Kalau saudara pelajari ayat ini bukan cuma hutang dosa yang Tuhan hapus. Hutangmu yang ada di bumi, Tuhan mau hapuskan karena kasih karunia. Amin. Yang punya hutang katakan amin. Yang tidak punya hutang, ada yang nggak punya hutang? Dari senyumnya kelihatan saudara banyak hutang. Hei, di dalam kasih karunia hutangmu bisa dilunasi, Bapak Ibu Saudara. Masa sih Pak? Ini teman saya Pak Thomas. Pak, berdiri Pak Thomas, tolong berdiri saja. Ini nih. Berdiri aja di situ. Ini teman saya, kami dalam fellowship, kami dalam persekutuan belajar, sama-sama belajar. Udah Pak Thomas, terima kasih. Biar mereka lihat aja gitu, betapa gantengnya Pak Thomas ini. Beberapa waktu yang lalu bingung, panik. Ya apa ya aku ngelunasin hutang. Aku punya cicilan kartu ya, pinjaman ya. Bingung. Ya apa ini? Sedangkan income waktu itu mungkin ada masalah gitu. Bingung. Belajarlah kasih karunia. Sama-sama kita belajar tentang Yesus, membedah firman Kristus. Setiap minggu kami lakukan itu. Tiba-tiba dia bersaksi, ada orang yang telepon. Pak Thomas, mulai sekarang semua cicilan, semua tagihanmu, aku yang bayar sampai lunas. Itu kasih karunia. Itu ada saksinya di sini. Saudara bisa tanya kalau tidak percaya. Nyata. Bukan cuma Pak Thomas, istriku juga. Kami sekeluarga juga Bapak Ibu Saudara. Kami bertahun-tahun terikat dalam hutang. Mungkin ada puluhan juta, hutang kartu kredit lah. Puluhan juta Bapak Ibu Saudara. Sehingga apa yang terjadi? Ya kita nggak bisa bayar. Setiap bulan yang kami lakukan, bayar minimal. Bayar minimal. Bukannya habis, makin bengkak. Ada yang ngalami? Kami ngalami. Saudara tahu apa yang terjadi? Ya sudah. Hingga saat karena kita memang tidak bisa bayar, ya sudah. Coba bisa bayar minimal. Ada orang yang pinjam nama istri saya untuk beli rumah. Dia pinjam nama istri saya untuk beli rumah Bapak Ibu Saudara. Awalnya nggak ada masalah. Tidak ada masalah. Hingga satu ketika, gara-gara kita cuma bayar, hingga satu ketika kami belajar kasih karunia Tuhan, saya sama istri sepakat. Nggak bisa, kita hidup kayak gini nggak bisa. Mau sampai kapan kita bayar minimal? Mau sampai kapan kita bayar minimal? Kita harus menang. Ya apa caranya menang? Logika manusia caranya menang, ya dibayar, bener gak? Tapi kami gak punya duit untuk bayar masalahnya. Apa yang kami lakukan? Sudah, gak usah bayar. Wes, percaya kasih karunia Tuhan. Ini cerita nyata. Percaya kemurahan Tuhan. Percaya kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita. Udah gak bayar. Karena gak dibayar, 3 bulan, datanglah debt collector. Ditagih Bapak Ibu Saudara. Dan waktu itu, saya itu masih gondrong waktu itu. Gondrong badan besar gitu ya. Masih lebih gemuk dari ini mungkin. Saya lagi tidur di rumah. Tiba-tiba debt collector datang pagi-pagi. Datang pagi-pagi gedor-gedor pagar. Tang. Nama istri saya kan disebut. Kan pakai namanya. Bu Novi, ayo bayar hutang. Bangun pagi-pagi loh Bapak Ibu Saudara. Datang pagi-pagi. Saya masih tidur. Istri saya kan panik gitu ya. Panik, langsung dia ngomong begini. Itu. Saya tiba-tiba dibangunin, digoncang-goncang gitu. Tiba-tiba dibangunin, langsung,
Itu ada yang ngejar, ada debt collector datang. Ya apa caranya ngadapi? Saya malam begadang. Tidur belum lama gitu ya. Dibangunin dalam keadaan kaget. Namanya manusia, dibangun dalam keadaan kaget, tekanan darah naik. Bawaannya emosi. Bawaannya ngamuk. Nah, saya badan besar waktu itu gondrong dan agak keriting. Keluarlah saya, pakai kaos kutang, badan besar, celana pendek. Langsung saya samperin si debt kolektornya. Saudara tahu, namanya lagi ngumpulin nyawa dan lagi emosi gitu ya. Saya bentak balik debt kolektornya. Saya teriak, kamu ya ngapain pagi-pagi datang berisik. Saya tengking gitu. Bukan tengking, saya marah balik, saya bentak balik. Dia lihat mungkin penampilan saya, takut dia Bapak Ibu Saudara. Dan saudara tahu, sejak saat itu sampai hutang kami lunas, tidak pernah ada lagi intimidasi dari debt collector. Padahal sempat beberapa tahun itu kami tidak bayar. Nah, terus mana hutangnya lunas? Berjalannya waktu, kami kan terus berdoa, Tuhan berikan kami kasih karunia. Berjalannya waktu, tiba-tiba orang yang pinjam nama ini, mungkin lagi dapat berkat, dia mau ngelunasin hutang. Dia mau ngelunasin rumah yang dia pakai itu. Serta apa yang terjadi? Tiba-tiba dari bank menolak. Nggak boleh dilunasin. Kenapa? Karena masih ada hutang kartu kredit atas nama Bu Novi. Nggak boleh dilunasin. Orang ini bingung, ya apa ini caranya, apa ini caranya? Mungkin karena dia lagi dapat berkat, dia ngomong begini, ya sudah hutangnya Bu Novi, aku lunasin semuanya. Dan hari ini semua hutang lunas karena kasih karunia Tuhan. Kira-kira hutang saudara bisa enggak Tuhan lunasin? Bisa. Bisa enggak Tuhan kirim orang untuk berkati saudara, untuk lunasin hutang saudara? Bisa. Tapi bagaimana itu bisa terjadi? Itu bisa terjadi kalau kita ada di dalam kasih karunia. Itu sebabnya penting kita belajar, kita mengalami yang namanya kasih karunia ini. Apalagi kasih karunia itu? Mengapa kita butuh kasih karunia? Matius 11:28, marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Siapa yang tidak pernah susah? Siapa yang tidak pernah menderita? Siapa yang tidak pernah stres? Siapa yang tidak pernah tertekan? Kita semua mengalami itu. Tapi kabar baik, di dalam kasih karunia Kristus ada kelegaan. Amin. Ada damai sejahtera. Ini teman saya lagi, Ko Tanjung tolong berdiri. Berbulan-bulan ngalami anxiety. Silakan duduk. Berbulan-bulan anxiety, gak bisa tidur. Bukan karena ada pikiran, bukan karena stres, bukan. Karena di depan rumahnya ada gereja bawang. Do you know gereja bawang? Yang tiap hari berisik. Terganggulah dia tidur, sampai tidak bisa tidur. Untuk tidur dia harus minum obat. Kadang-kadang minum obat pun tidak ngatasi. Karena kenapa? Sudah menjadi masalah di psikologi. Kumpullah kita belajar kasih karunia Tuhan. Gereja bawangnya masih ada Bapak Ibu Saudara. Tapi sekarang tidurnya udah nyenyak. Benar gak? Saudara, apapun masalah saudara, ini kami tuh banyak ngalami kasih karunia, teman-teman kami banyak ngalami kasih karunia Tuhan. Itu membuktikan apa? Membuktikan bahwa sampai hari ini kasih karunia itu masih nyata di dalam kehidupan kita. Sampai hari ini Tuhan masih bekerja dan apa? Menunjukkan kasih karunia-Nya yang berlimpah-limpah. Pertanyaannya adalah begini, kita mau percaya apa tidak? Kita mau alami atau tidak? Nanti kita akan belajar bagaimana kita ngalamin kasih karunia. Yang terakhir, coba lihat. Mengapa kita butuh kasih karunia Tuhan? Karena begini. Karena di dalam kasih karunia itu ada mujizat, ada kuasa. Katakan amin. Ya, itu kasih karunia Bapak Ibu Saudara. Kita jalani hidup ini, kita akan melihat sesuatu yang amazing. Sesuatu yang luar biasa. Ada mujizat, ada kuasa. Karena dalam kasih karunia Tuhan, kalau bagi orang dunia 5 tambah 2 sama dengan 7. Tapi di dalam kasih karunia Tuhan 5 tambah 2 apa? 5.000 orang kenyang, sisa 12 bakul. Ada kelimpahan di dalam kasih karunia Tuhan. Kalau di dunia orang tidak bisa, namanya badai, harus tertekan, harus panik, harus stres. Tapi di dalam kasih karunia Tuhan,
badai seperti Petrus, dia jalan di atas badai. Kenapa? Itulah kasih karunia Tuhan. Saat badai bergoncang, orang ketakutan, orang panik. Krisis ekonomi lah, krisis politik lah, krisis keuangan lah. Orang panik. Tapi Yesus, apa yang Yesus lakukan ketika ada badai? Dia tidur. Santai, dia rest. Kenapa? Karena dia tahu dia berkuasa atas badai. Demikian juga kita anak-anak Bapa, yang mana Yesus sudah menebus kita. Yesus sudah bangkit. Membuktikan bahwa dia berkuasa, dia tinggal dalam kehidupan kita. Di dalam kasih karunia-Nya, apapun badai, apapun pergumulan, apapun pencobaan, apapun masalah, beban berat yang kita alami, kita tahu, kita pasti menang. Karena kuasanya bekerja dalam hidup kita, katakan amin. Ngomong saya hidup dalam kasih karunia, 1, 2, 3. Saya hidup dalam kasih karunia. Pertanyaannya apa kasih karunia Tuhan itu? Seringkali kita hanya melihat bahwa kasih karunia itu sebagai sebuah sebuah pengajaran gitu ya. Sebagai sebuah doktrin. Saya mau berkata, kasih karunia itu bukan cuma sebuah pengajaran. Mungkin saudara berkata, Pak, saya ini sudah ikut Tuhan bertahun-tahun. Saya ini sudah melayani Tuhan bertahun-tahun. Kok saya tidak ngalami seperti apa yang Pak Dev ngalami? Seperti apa yang Pak Thomas ngalami, Pak Tanjung ngalami, Bu Novi ngalami, kok saya tidak ngalami? Padahal saya ini sudah setia loh. Saya sudah melayani Tuhan loh. Kok saya tidak ngalami itu? Apakah berarti saya tidak hidup di bawah kasih karunia Tuhan? Saya ini sudah percaya Yesus sejak saya kecil. Tapi kenapa kok saya tidak mengalami mujizat? Saya stres, saya sakit, saya tertekan, hutang saya harus bayar minimalnya tiap bulan. Mana kasih karunia Tuhan itu? Saya mau berkata, kekristenan itu bukan agama. Kekristenan itu bukan seperti agama yang lain. Di mana dengan upayanya mereka ngejar keselamatan, itu pun gak dapat-dapat. Dengan usahanya mereka ngejar berkat, itu pun gak dapat-dapat. Tapi kekristenan beda. Kekristenan bukan kita yang mencari Tuhan, tetapi Tuhan yang mencari kita, katakan amin. Itu sebabnya Tuhan kita datang menjadi manusia. Tuhan yang lain tidak akan pernah datang ke dunia. Tapi Tuhan kita datang menjadi manusia untuk apa? Firman Tuhan berkata, mencari, menyelamatkan yang hilang. Sekali lagi karena kenapa? Karena dia mau menunjukkan, apa sih kasih karunia itu? Ya kita lihat. Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Firman Tuhan telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya. Siapa? Yesus. Firman itu telah menjadi manusia dan kita melihat kemuliaannya. Yang diberikan kepadanya. Siapa? Yesus sebagai anak tunggal Bapa. Siapakah dia? Penuh kasih karunia dan kebenaran. Firman sudah jadi manusia, diam di antara kita. Sekali lagi, firman Tuhan yang berkuasa, yang hebat, yang dahsyat itu, yang menciptakan alam semesta, di kitab Kejadian, dikatakan telah menjadi manusia, diam di antara kita. Kepadanya diberi kemuliaan sebagai anak tunggal Bapa. Siapa dia? Yesus. Penuh kasih karunia dan kebenaran. Kalau kita memahami ini Bapak Ibu Saudara, maka hidup kita akan selalu menikmati yang namanya kasih karunia demi kasih karunia. Kasih karunia itu sudah ada di dalam kita. Anugerah Tuhan itu sudah ada dalam kehidupan kita. Cuma masalahnya begini, kita tidak percaya bahwa Dia sangat mengasihi kita. Dia sangat peduli dengan kehidupan kita. Dia mau ambil alih semua ketakutan, semua sakit penyakit kita. Itu sebabnya Yohanes 1 ayat 16. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Dengan kata lain begini, untuk kita bisa menikmati yang namanya kasih karunia demi kasih karunia, kita perlu yang namanya kepenuhan akan Dia. Kepenuhan akan Yesus. Apa sih yang dimaksud dengan kepenuhan akan Yesus itu?
Kepenuhan akan Yesus itu bukan berarti kita kita ibadah terus, kita menyembah terus, kita dipenuhi Roh Kudus terus. Bukan. Kepenuhan akan Yesus itu Alkitab berkata ada dua. Yang pertama apa? Kita belajar tentang Yesus. Kita dengarkan khotbah-khotbah yang berpusatkan kepada Yesus. Yang mana mimbar ini memberitakan Yesus sanggup menolongmu. Yesus sanggup memerdekakanmu. Yesus menunjukkan kebaikannya dalam kehidupanmu. Itulah kepenuhan akan Yesus. Dan yang kedua, yang dimaksud dengan kepenuhan akan Yesus adalah begini. Kita menerima tubuhnya dan darahnya. Kita makan tubuh dan darah Yesus. Lewat perjamuan kudus, Bapak Ibu Saudara. Karena Alkitab berkata, inilah tubuhku, inilah darahku. Waktu kita ngangkat perjamuan kudus, kita tahu ini tubuh Yesus, ini darah Yesus. Makanya kami setiap hari menerima perjamuan kudus. Karena kenapa? Karena kami sadar, kami butuh Yesus setiap hari. Kami butuh dipenuhi Yesus setiap hari. Lewat apa? Tubuh darah Yesus. Supaya apa? Supaya setiap hari kami menerima kasih karunia demi kasih karunia. Kenapa? Karena firman Tuhan berkata, tubuh Yesus adalah benar-benar makanan, darah Yesus adalah benar-benar minuman. Mungkin bisa tolong ditampilkan 1 Korintus 11 ayat ke-29. Saudara tahu kenapa banyak orang sakit? 1 Korintus 11 ayat 29. Banyak orang sakit, banyak orang mengalami penghukuman, banyak orang mengalami penderitaan. Kenapa Bapak Ibu Saudara? 1 Korintus 11 29 ngomong begini. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan apa? Ia mendatangkan hukuman atas dirinya sendiri. Saudara, kita melakukan perjamuan kudus. Kok bunyi-bunyi ya? Kita melakukan perjamuan kudus Bapak Ibu. Itu bukan cuma sekedar kita melakukan secara agamawi. Oh karena Paskah, oh karena minggu pertama. Bukan. Kalau kita melakukannya secara agamawi, inilah yang terjadi. Oh mendatangkan hukuman, karena kita tidak mengakui tubuh Tuhan. Tapi pada waktu kita angkat tubuh darah Yesus, kita mengakui tubuh Tuhan, maka yang terjadi apa? Oleh kepenuhannya, kita beroleh kasih karunia demi kasih karunia. Itu sebabnya penting Bapak Ibu Saudara, tiap hari. Oh tapi kan dia belum dibaptis, gak boleh terima perjamuan kudus. Mana ayatnya? Gak ada ayatnya. Setiap kali kamu meminumnya, siapa saja, Alkitab bilang, tubuhku benar-benar makanan, darahku benar-benar minuman. Dengan kata lain, tidak ada makanan yang lebih penting, tidak ada makanan yang lebih utama dalam hidup kita selain tubuh dan darah Yesus. Mengapa demikian? Karena pada waktu kita makan tubuh dan darah Yesus, Alkitab berkata, kita penuh akan Dia dan kita hidup dalam kasih karunia demi kasih karunia. Amin. Penuhlah dengan Yesus. Lewat Injil, lewat firman Tuhan, firman Kristus, dan lewat tubuh darah Yesus. Dan saya banyak saksi kepada saudara. Orang-orang yang percaya tubuh darah Yesus, yang menerima kepenuhan akan Yesus, hidupnya mengalami banyak kasih karunia. Jadi apa sih kasih karunia Kristus itu? Kasih karunia Kristus adalah gini, perjumpaan dengan Yesus Kristus lewat firman dan tubuh darahnya. Pada waktu Yesus ada di bumi, kan dia berjalan tuh, berkeliling, mengajar. Mereka ketemu dengan Yesus. Dan setiap orang yang ketemu dengan Yesus, sakit pasti sembuh. Semua orang yang ketemu dengan Yesus, luka pasti pulih. Menderita pasti ditolong. Kenapa? Karena dia ketemu dengan Yesus. Fisiknya Yesus. Mungkin saudara berkata, tapi kan kita beda. Yesus sudah tidak bersama-sama kita lagi. Yesus sudah di sorga, kita tidak bisa lihat fisiknya Yesus. Itu sebabnya Yesus tinggalkan tubuh dan darahnya buat saudara dan saya. Karena tubuh dan darah Yesus itulah fisiknya Yesus yang Dia wariskan buat saudara. Supaya apa? Pada waktu kita terima, kita pasti alami yang namanya mujizat. Amin. Makanya Yesus berkata, inilah tubuhku, inilah darahku. Yesus tidak bilang ini roti, ini anggur. Enggak.
Dia bilang ini tubuhku, ini darahku. Dia mau berkata ini loh jasmaniku. Yang mana orang Israel ketemu bertahun-tahun yang lalu. 2000 tahun yang lalu. Tapi kamu diberikan tubuh darah Yesus. Supaya apa? Supaya setiap hari kita ngalami dia. Nikmati kasih karunia demi kasih karunia. Pertanyaannya bagaimana kasih karunia bekerja? Ini bagian akhir. Bagaimana kasih karunia bekerja dalam kehidupan kita? Yang pertama, Galatia 5 ayat yang keempat. Kasih karunia bekerja yang pertama, dengan tidak mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat. Galatia 5 ayat 4 dikatakan begini, kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat. Katakan lepas dari Kristus. 1, 2, 3. Lepas dari Kristus. Kapan? Kalau kita mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Bagaimana kasih karunia bekerja? Kebalikannya. Kasih karunia bekerja dalam kehidupan kita begini. Saat kita tidak mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat. Kalau saudara mengharapkan, apa sih yang dimaksud dengan mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat? Mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat itu begini. Wah Tuhan, saya sudah melayani-Mu Tuhan, aku layak untuk diberkati. Tuhan, saya sudah setia, saya sudah berdoa, saya sudah melakukan semua pekerjaan Tuhan. Berkati aku Tuhan. Saudara ingat ada orang Farisi dan pemungut cukai? Orang Farisi ngomong doa, Tuhan aku sudah persepuluhan, Tuhan aku sudah menabur, aku sudah menolong yang membutuhkan, aku sudah berpuasa, aku sudah berdoa. Terus ada yang pemungut cukai ngomong begini dari jauh, Tuhan aku ini gak pantas, aku ini gak layak, aku ini pantas untuk dapat hukuman. Yesus ngomong apa? Yang mana yang berkenan di hadapan Tuhan? Yang tidak mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat. Yang merasa dia butuh kasih karunia Tuhan. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Tuhan tidak mau kita hidup di bawah hukum Taurat. Tuhan mau kita percaya kasih karunia. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena dalam Efesus 2 ayat 15 ngomong gini. Efesus 2 ayat 15. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah apa? Membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Hari Jumat kemarin kita memperingati kematian Yesus, Paskah. Oh ya, Paskah itu adalah kematian Yesus, Bapak Ibu Saudara ya. Banyak orang menyebutnya Jumat Agung. Tapi anak domba Paskah itu sebenarnya ketika disembelih yaitu saat hari Jumat kemarin. Hari ini kita tidak merayakan Paskah sebenarnya, tapi hari ini kita merayakan kebangkitan Kristus. Jadi beda. Itu yang saya paham dari Alkitab. Nah, Tuhan tidak mau kita hidup bawah hukum Taurat. Kenapa? Karena firman Tuhan berkata, dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Mungkin saudara berkata, tapi kan Alkitab ngomong, Yesus datang untuk menggenapi hukum Taurat, bukan untuk meniadakannya. Satu iota tidak akan ditiadakan oleh Yesus. Benar, Yesus tidak meniadakan hukum Taurat. Tapi apa yang Yesus lakukan? Segala tuntutan, segala ketentuan, segala perintah hukum Taurat itu dibatalkan. Saat apa? Saat kita percaya Yesus, percaya kasih karunia-Nya di dalam kehidupan kita. Hukum Tauratnya masih ada, masih ada. Tapi tidak berlaku atas kita. Kenapa? Karena kita tidak hidup di bawahnya. Kalau kita hidup di bawah hukum Taurat, kita masih percaya hukum Taurat berlaku atas kita. Ya itu, tuntutan hukum Taurat masih berlaku. Tapi kalau kita mau berkata, Tuhan terima kasih kau sudah membatalkan hukum Taurat. Aku beroleh kasih karunia, maka yang terjadi, hidup kita ngalami kasih karunia. Jadi kita hidup ini bukan lagi mengandalkan kekuatan kita. Hidup ini bukan lagi mengandalkan apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita upayakan. Bukan. Tapi kita betul-betul, kita tahu bahwa Tuhan, kau sayang sama aku. Tuhan, engkau bekerja dalam kehidupanku. Tuhan, rencanamu indah bagi masa depanmu. Tuhan, engkau sanggup menyembuhkan aku. Engkau sanggup memberkati aku. Itu sebabnya aku percaya aku hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Bukan karena perbuatan baikku, bukan karena kesalehanku, bukan karena kebenaranku, tapi semua karena kasih karunia Tuhan. Katakan amin. Saudara, orang yang percaya hukum Taurat itu seperti begini.
dalam Yesaya 64 ayat yang ke-6. Orang yang percaya hukum Taurat itu seperti begini Bapak Saudara. Demikianlah kami sekalian seperti orang najis dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Orang yang percaya hidup di bawah hukum Taurat itu seperti orang yang datang kepada Tuhan, dia membawa kain kotor di hadapan raja. Kalau saudara pelajari bahasa aslinya, mohon maaf ya, itu seperti pembalut wanita yang penuh jorok dan najis. Dan itu dibawa di hadapan raja. Oh Tuhan, kami sudah melakukan ini. Kenapa Yesus begitu benci dengan orang Farisi? Malah Yesus mengasihi pemungut cukai. Kenapa? Karena gini loh. Karena seringkali waktu kita datang membawa kebenaran kita di hadapan Yesus. Oh saya sudah melakukan ini, saya layak dapat ini, saya merasa Tuhan, saya sudah memberi ini, saya sudah mengerjakan ini. Dan Tuhan, Engkau layak untuk memberkati aku. Itu yang kita lakukan, kita membawa kain kotor itu tadi di hadapan Tuhan. Tuhan jijik loh. Tapi pada waktu kita datang dengan membawa tubuh darah Yesus, kita berkata, Tuhan terima kasih buat korban Kristus. Terima kasih buat keselamatan Kristus. Firman Tuhan berkata itu seperti dupa yang harum, yang menyenangkan hati Tuhan. Dan olehnya kita pasti diberkati, kita pasti mengalami kemenangan, katakan amin. Itulah kasih karunia Tuhan. Yang kedua, bagaimana kasih karunia Tuhan bekerja? Yang kedua, Efesus 2 ayat 8-9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Bapa. Bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Yang kedua, kasih karunia bekerja saat kita percaya. Oleh iman. Apa sih yang dimaksud dengan iman? Ibrani 12 ayat yang kedua. Seringkali kita mendefinisikan iman itu Ibrani 11 ayat yang 1. Pertama kan. Tapi itu adalah arti dari iman. Tetapi bagaimana mendapatkan iman? Itu di Ibrani 12 ayatnya yang kedua. Bagaimana orang bisa memiliki iman? Ibrani 12 ayat yang kedua. Dikatakan apa? Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita ke dalam iman. Jadi mata yang tertuju kepada Yesus memimpin kita ke dalam iman, yang membawa iman kita kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah tahta Bapa, kanan tahta Bapa. Jadi apa itu iman? Iman itu adalah begini, apapun yang kita kerjakan di bawah matahari ini, apapun yang kita lakukan, pandanglah kepada Yesus. Waktu saudara alami masalah, waktu kita alami pergumulan, lihatlah kepada Yesus. Contohnya gimana? Waktu kita sakit, lihat, oleh bilur-bilur Yesus, aku sembuh. Waktu kita berkekurangan, letih lesu berbeban berat, kita lihat, Yesus memberikan kelegaan kepadaku. Waktu kita punya masalah dalam keuangan, kita bisa berkata, dia yang kaya, rela jadi miskin, supaya kau dan saya jadi kaya. Lihat kepada Yesus. Taruh dalam pikiran saudara, taruh dalam iman kita. Lakukan segala sesuatu dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Kenapa? Karena hanya di dalam kita melihat, memandang kepada Yesus, kita bisa punya iman. Dan oleh iman itulah kita bisa melihat kasih karunia terjadi dalam hidup kita. Katakan amin. Dalam bahasa Inggrisnya lebih keren. Ibrani 12 ayat yang kedua. Dalam bahasa Inggrisnya, slide berikutnya. Looking unto Jesus, the author and finisher our faith. Lihatlah kepada Yesus, pencipta dan penyelesai iman kita. Apa yang saudara imani, Yesus menyelesaikan buat saudara. Katakan amin. Saudara percaya apa? Saudara punya keluarga yang bahagia, saudara punya pasangan hidup dan diberkati, saudara punya bisnis, saudara punya mobil, saudara punya rumah, saudara punya apapun, pelayanan dan lain sebagainya. Imani, percaya kasih karunia Tuhan, Dia menyelesaikannya buat kita. Katakan amin. Tolong slide berikutnya. Tahun 2019 kami mementorin satu gereja. Ada satu anak Tuhan. Dia difitnah, dia dipecat dari pelayanan. Semua gereja yang dia rintis diambil begitu saja dan dia nol putul. Gereja yang dia rintis diambil begitu saja oleh satu sinode. Dia tidak punya duit, dia tidak punya apa-apa sama sekali.
Ini pertama kali kami beribadah 2019. Sewa sebuah kelas di sebuah SMA di kota Sidoarjo. Itu saya masih gondrong. Itu bukan Tuhan Yesus Bapak Ibu Saudara ya. Itu saya. Kondisinya seperti itu. Tahun 2019. Dan kemudian waktu dia dalam keadaan terpuruk, dalam keadaan tertekan, kami datang ke rumahnya. Saya dari mana waktu saya lupa, langsung mampir ke rumahnya di Sidoarjo. Ya, apa keadaanmu? Kami langsung besuk, kami datang layani dia. Kami kuatkan. Wes, jangan takut, jangan khawatir. Kamu ada kasih karunia. Tapi ya Bapak Dev, semua asetku diambil. Semua aset gereja yang dia cari, yang dia upayakan selama bertahun-tahun pelayanan, diambil. Dia tidak punya apa-apa sama sekali. Gak punya apa-apa sama sekali. Dan kemudian kami memulai, ya, dia memulai sebuah pelayan sederhana. Dan saudara tahu jemaatnya gak ada orang yang punya gaji UMR itu gak ada. Orang-orang gak mampu, orang-orang yang susah. Dia menamakan kaum marginal, ya, orang-orang terpinggirkan. Dan sebagian besar dan hampir semua dari jemaatnya itu bukan orang yang dari gereja lain pindah ke gereja dia, bukan. Dari betul orang yang belum percaya menjadi percaya. Atau orang yang sudah lama sekali nggak pernah ke gereja, bareng datang. Dan itu pun orang-orang yang susah, orang-orang yang menderita, orang-orang yang nggak punya semuanya. Tahun 2019. Apa yang kami lakukan? Kami setiap bulan waktu itu supply tubuh darah Yesus ke tempat dia. Untuk perjamuan kudus. Karena dia tidak punya biaya. Sampai dia kemudian punya keuangan yang sudah lumayan baik, akhirnya dia bisa membeli tubuh darah sendiri. Saya cuma ngomong, kamu jalan dalam kasih karunia. Kamu percaya akan kasih karunia Tuhan. 2019 kondisinya kayak gitu. Tapi hari ini 2024, tolong slide berikutnya. Mereka membangun sebuah gereja hanya dalam waktu 1 tahun. Tanpa, sekali lagi, tanpa keluar dari kas gereja. Keren gak Tuhan Yesus? Dia bangun 2 lantai Bapak Ibu Saudara. Hari ini sebenarnya sore ini saya diundang untuk mereka pertama kali beribadah di gedung gereja yang baru. Sore ini mereka cuma saya nggak bisa karena masih ada pelayanan sore ini. Megah, indah, tidak keluar dari kas gereja. Kenapa itu bisa terjadi? Karena kasih karunia Tuhan. Hanya dalam waktu 1 tahun, bangun gereja sendiri. Di perumahan kedua terbesar di Sidoarjo. Kalau yang pertama kan Ciputra, ini yang setelahnya. Di tengah kota Sidoarjo. Gratis tis dari Tuhan, berkat Tuhan. Terjadi karena apa? Kasih karunia. Sebenarnya saya mungkin pernah cerita ya, bulan September atau Oktober, itu datang ke rumah saya. Mereka lagi membangun, datang. Pak Dev, habis, nggak bisa lanjut pembangunan. Udah habis, udah nggak ada dana lagi, nggak ada kekuatan lagi, nggak ada lagi yang mau nabur dan lain sebagainya. Sudah habis, mandek, mangkrak, datang ke rumah. Saudara tahu apa yang terjadi? Udah datang, seperti yang bisa, saya nggak bisa ngasih apa-apa. Saya mau nabur juga, nggak berapa mampu saya bisa nabur. Kami perjamuan kudus bareng. Saya bilang, ayo, kamu punya pengharapan. Darah Yesus lebih mahal. Darah Yesus paling berharga. Roma 8 ayat 32 ngomong, dia yang tidak menyayangkan putranya, masakan segala sesuatu. Dia tidak berikan bagi kita bersama-sama dengan dia. Yuk kita perjamuan kudus. Kita perjamuan kudus, Oktober, September atau Oktober, saya lupa, dia datang ke rumah. Nangis sedih. Oktober, kita perjamuan kudus. Awal November, dia ketemu satu pengusaha yang mau menabur untuk pembangunan rumah Tuhan ini. Bayangkan Februari 2023 dia mulai, hari ini apa? Maret 2024 gerejanya selesai dan hari ini dipakai perdana. Semua karena kemurahan Tuhan. Semua karena kasih karunia Tuhan. Karena percaya Bapak Ibu Saudara. Karena iman. Kalau saudara berkata bahwa wah, sudah mustahil kasih karunia, harus kita berupaya, harus kita berusaha. Saya mau berkata, ada kasih karunia buat orang yang percaya. Amin. Ada berkat Tuhan bagi orang yang percaya. Yang terakhir, yang ketiga, gimana kita menerima kasih karunia Tuhan? Yang ketiga adalah datang saja. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Datang saja sama Tuhan.
Andalkan kasih karunia. Nggak usah bawa yang aneh-aneh lah. Nggak usah bilang, saya sudah melakukan ini, saya sudah. Nggak usah. Tuhan, saya cuma butuh kasih karunia Tuhan. Tuhan, aku mengasihimu, Engkau mengasihiku. Aku datang. Aku mau mengharapkan kasih karunia Tuhan. Saya berdoa tempat kita pun di tempat ini. Kita bisa membangun gedung yang lebih megah lagi. Bukan karena kuat dan gagah kita, tapi karena kasih karunia Tuhan. Karena kalau kita percaya Dia yang memulai, maka Dia menyelesaikannya. Dan kemuliaan Tuhan pasti dinyatakan. Yuk terakhir, kita perkatakan ini. Kita hanya perlu datang kepada Yesus dan harapkan kasih karunia Tuhan terjadi tanpa membawa perbuatan baik kita. Slide terakhir. Ya kita perkatakan ini. Kita bangkit berdiri bersama teman-teman pemain musik, boleh maju. Slide terakhir. Yuk kita perkatakan ini sama-sama. Mana? Slide berikutnya tolong. Hari ini dan seterusnya, hidupku penuh kasih karunia dan kebenaran karena Tuhan Yesus. Sama-sama, 1, 2, 3. Hari ini dan seterusnya, hidupku penuh kasih karunia dan kebenaran karena Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa bersama-sama.